bagaimana mengharapkan anak untuk menjadi penghafal Al-Quran, ya? Karena salah satu kebahagiaan orang tua adalah mereka menjadi penghafal Al-Quran, walaupun orang tuanya sendiri bukan penghafal Al-Quran, namun harapannya besar ke sana gitu, Ustaz. Ini bagaimana ini menanamkan gitu, Ustaz? Sementara orang tuanya bukan penghafal Al-Quran. Ya, insya Allah kalau ayah dan bunda sudah punya niat yang mulia ini, artinya ayah dan bunda ingin menjadikan anaknya penghafal Al-Quran, kemudian ayah dan bunda pengen punya keturunan atau generasi penghafal Quran, itu sebuah hal yang sangat mulia gitu, dan itu insya Allah ada nilai tersendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat nih prosesnya begitu. Kalau sudah punya semangat dan sudah punya motivasi bahwa anak saya ini ingin penghafal Al-Quran, berarti proses yang kita lakukan itu adalah proses dari dalam kandungan di awal. Bagaimana kemudian si anak ini diperdengarkan Al-Quran terus gitu. Interaksi ibu dengan Al-Quran itu harus juga terus begitu. Kemudian ketika lahir, kemudian bertumbuh, berkembang, itu pokoknya dengan Quran terus. Jadi motivasi kita, energi kita itu teraplikasi begitu, sehingga ya Allah itu langsung mengijabahi gitu loh. Karena doa ya, istilahnya doa dari orang tua itu didengarkan juga. Tapi kan Allah harus tahu dong ikhtiar kita apa sih. Jangan-jangan hanya sebuah keinginan aja, harapan saja, tapi tanpa sebuah ikhtiar yang kuat dari orang tuanya. Nah, inilah yang mungkin kita perlu sebagai orang tua, bagaimana kemudian kita mendekatkan anak ini dengan Al-Quran gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kemudian dia dewasa, kemudian dia juga istilahnya itu tidak memenuhi harapan kita, berarti apa yang sudah kita lakukan itu adalah sebuah proses ikhtiar, tapi kemudian ada takdir kehidupan yang membedakan anak kita ini dengan anak yang lain gitu. Karena semua anak yang lahir di dunia ini kemudian memiliki ingatan yang bagus, memori ingatan yang bagus gitu. Mungkin ada hal-hal yang sangat spesifik kemampuan yang anak kita punya gitu. Saya yakin semua orang tua paham dengan kelebihan anak-anak menghafal Al-Quran itu ada, paham gitu. Tapi kemampuan anak itu juga kita nggak boleh menafikan begitu, karena nggak bagus secara psikologis juga ketika kita memaksakan anak ini kemudian harus menjadi penghafal Al-Quran tapi dia nggak di sana begitu kemampuannya. Nah, itu yang perlu kita pahami juga, karena di bidang agama ini aspek agama yang ingin kita kembangkan ini ya, kalau Al-Quran itu adalah ibadah juga. Nah, semua aspek dari ibadah yang ada di dalam agama ini memiliki kemuliaan, bukan hanya Al-Quran gitu. Kalau anak kita tidak mampu di Al-Quran, ya carilah kemuliaan-kemuliaan yang lain, sehingga harapan kita sebagai orang tua ini akan terwujud gitu. Jadilah orang tua yang bahagia dalam mendidik anak, sehingga kebahagiaan itu melahirkan anak-anak yang juga bahagia dalam menjalani kehidupan. Karena anak-anak yang berbahagia dalam menjalani kehidupan ini, kemudian dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan memiliki karakter pejuang, dan memiliki jiwa yang kokoh, jiwa yang tangguh, dan jiwa yang kemudian insya Allah juga yang akan menjadi masa depannya yang lebih cemerlang ke depan.